Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Novita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik 1H, tapi insya Allah hari ini adalah materi terakhir dari Ibu. Jadi, Ibu tulis di sini rangkuman karena sudah termasuk dalam subtema 3 dan subtema 4. Karena insya Allah minggu depan kita sudah tidak ada materi lagi, mulai hari Senin nanti kita sudah tidak ada materi lagi dan kita mempersiapkan untuk Lebaran Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, insya Allah kita mempersiapkan untuk penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas. Nah, jadi Ibu minta kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas, mohon dikumpulkan karena Ibu merekap nilai. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas, Ibu akan kosongkan nilainya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan serta menggunakan masker saat keluar rumah ya. Baik, jika sudah anak-anak Ibu boleh buka bukunya pada subtema 3 halaman 50 ya. Di subtema 3 kita akan belajar tentang penghujan. Apa itu Bu penghujan? Jadi di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, beda di negara lain yang memiliki musim salju. Kita tidak memiliki musim salju, kita hanya memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Kemarin kita sudah belajar tentang musim kemarau, yaitu musim yang tidak ada hujannya. Nah, sekarang kita belajar tentang musim penghujan. Nah, di sini malah tidak ada mataharinya. Kita simak sama-sama ya. Nah, selain musim kemarau, di Indonesia juga ada musim hujan. Musim hujan disebut juga sebagai musim penghujan. Pada musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. Nah, air hujan membasahi tanah. Sinar matahari pun tertutup awan yang mendung. Nah, jadi anak-anak Ibu yang soleh dan solehah di Samarinda terutama jika musim hujan biasanya terjadi apa lagi? Terjadi banjir. Nah, jadi kita sebelum terjadinya musim penghujan, kita harus mempersiapkan benda-benda yang harus kita siapkan untuk menghadapi musim penghujan. Apa saja nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, air hujan berguna untuk kehidupan kita. Air hujan membuat tanaman menjadi tumbuh dan subur. Nah, air hujan adalah sumber minuman bagi hewan. Air hujan juga digunakan untuk mengairi sawah. Nah, kalian bayangkan saja jika musim kemarau, sawah pun menjadi kering. Nah, karena tidak ada air hujan yang mengairinya. Sedangkan jika ada air hujan yang mengairinya, sawah pun akan tumbuh dengan subur. Nah, nih siapa yang senang bermain hujan? Nah, boleh bermain hujan asalkan mendengarkan nasihat dari orang tuanya ya. Tidak boleh terlalu lama. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan kita harus mempersiapkan benda jika terjadinya atau datangnya musim penghujan. Apa saja benda yang bisa digunakan pada musim hujan? Nih, yang pertama, kita siapkan payung. Jadi jika kita ingin ke warung misalnya, kita disuruh mama kalian beli garam. Jadi kalian bisa menggunakan payung untuk keluar rumah. Jika tidak menggunakan payung bisa basah. Nah, selanjutnya jaket. Nah, karena pada musim penghujan ini cuacanya menjadi dingin, jadi kita boleh menggunakan jaket. Selanjutnya sepatu boot. Jika punya sepatu boot kita boleh menggunakannya ya agar tidak becek. Karena biasanya saat hujan turun jalanan pun menjadi becek. Jika kita keluar rumah kaki kita menjadi kotor. Selanjutnya ada mantel. Nah, jika kalian ingin berpergian keluar menggunakan sepeda motor bersama ayah atau ibu kalian, jika hujan kalian bisa menggunakan mantel saat hujan agar badan kalian tidak basah. Nah, dari
keterangan atau penjelasan musim penghujan tadi, sekarang kita belajar lagi tentang kalimat pujian dan juga tanggapannya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat pujian. Kita sudah belajar tentang tanggapan jika diberikan pujian. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kalimat pujian ini sangat berarti bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kalimat pujian ini bisa membuat hati orang lain menjadi senang. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ibu mempunyai kata pujian rapi. Jika kalian disuruh membuat kalimat dengan kata rapi, kalimat pujian apa yang akan kalian buat? Nah, ibu memberikan contohnya di sini. Kalimat pujiannya. Wah, kamar ini bersih dan rapi sekali. Kamu pasti rajin membersihkannya. Nah, jika dipuji seperti ini, kata pujiannya di sini adalah rapi ya. Jadi kalimat tanggapannya adalah, terima kasih, ibuku selalu mengingatkanku untuk selalu merapikan tempat tidur. Nah, jadi di sini ada kalimat pujian dan kalimat tanggapannya. Kalimat pujian, kata-kata pujian itu banyak. Tadi ada contohnya rapi, ganteng, cantik, pintar, hebat. Nah, masih banyak lagi kata pujian yang bisa kalian gunakan untuk menjadi kalimat pujian. Nah, sekarang kita belajar tentang aturan saat makan. Nah, jadi saat kita makan bersama keluarga banyak ya aturannya. Tidak boleh asal makan, tidak boleh dari bermain langsung ambil makan. Banyak aturannya. Ada aturannya. Nah, bagaimana jika di rumah kalian? Apakah ada aturan saat makan juga? Ya, yang pertama kita harus mencuci tangan sebelum makan. Kalau kita makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, kuman-kuman bisa ikut masuk ke dalam perut dan kalian bisa cacingan. Ulat-ulatnya, cacing-cacingnya bisa masuk ke dalam perut kalian jika kalian tidak mencuci tangan karena kalian habis memegang benda-benda atau bermain dengan benda-benda yang kotor. Nah, jangan lupa untuk berdoa sebelum makan. Yang ketiga, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ini banyak nih anak-anak ibu nih yang makannya tidak dihabiskan. Nah, tidak boleh ya nak. Jadi, jika kalian mengambil makanan, sedikit saja dulu. Nanti jika ingin, jika perutnya masih lapar, boleh menambah. Tidak boleh ngambil banyak-banyak, semua lauk diambil, semua sayur diambil, tetapi ujung-ujungnya tidak dihabiskan. Itu namanya mubazir. Nah, selanjutnya merapikan piring kotor setelah makan. Nah, jadi jika kalian anak yang rajin, anak yang baik, anak yang soleh, kalian membantu orang tua kalian menaruh atau merapikan piring kotor setelah makan. Tambah baik lagi jika kalian membantu orang tua kalian mencuci piring. Wah, senang sekali mamanya jika dibantu mencuci piring. Dan ada satu lagi, aturan saat makan. Tidak boleh berbicara saat makan. Diingat ya, saat makan kita tidak boleh berbicara. Dan saat makan juga kita harus duduk. Baik, tadi kita sudah belajar di subtema 3. Sekarang kita masuk di subtema 4 ya. Bencana alam. Kalian boleh buka bukunya di halaman 74. Apa itu Bu bencana alam? Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Nah, apakah kalian pernah mendengar kalimat bencana alam? Nah, jadi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, di sini ada kebakaran hutan. Ini adalah contoh bencana alam. Ada gempa bumi. Nah, ada gunung meletus. Ada tanah longsor dan yang sering terjadi di Samarinda adalah kebanjiran. Apalagi saat musim hujan. Nah, banjir merupakan salah satu peristiwa alam ya, dapat merugikan manusia. Apalagi jika banjirnya masuk ke dalam rumah, barang-barang bisa rusak, barang-barang hanyut, hilang.
buku-buku basah karena terkena banjir. Nah, ketika banjir, rumah dan bangunan terendam air. Kalian anak-anak ibu tidak bisa bermain dan pergi ke sekolah, tidak bisa bermain di sekolah, tidak bisa bermain bersama teman karena banjir. Nah, anak-anak ibu dari bencana alam ini kita akan belajar kalimat terima kasih ya. Karena pada bencana alam banyak orang-orang yang memberikan bantuan. Jika kita diberikan bantuan atau diberikan sesuatu oleh orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang ibu memberikan contoh dari kalimat terima kasih. Yang pertama, terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan bantuan untuk Bima. Nah, ini sudah termasuk kalimat terima kasih. Yang kedua, terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah karena sudah diberi bantuan baju baru. Terima kasih Tony sudah membantu membawakan bukuku. Terima kasih bantuannya Bapak-bapak sudah memperbaiki rumah saya. Terima kasih Bu, bantuan ini sangat berarti untuk kami. Nah, misalnya nih Ibu memuji kalian. Wah, hebat sekali hari ini. Tugasnya sudah selesai semua. Tanggapan kalian apa ya? Pasti mengucapkan terima kasih kan? Nah, kalimat terima kasih itu adalah kalimat terpuji. Kalimat yang termasuk akhlak yang baik. Jadi mulai sekarang jika orang tua kalian memberikan sesuatu kepada kalian, kalian harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 94. Kita langsung ya, kita buka bukunya halaman 94. Di sana ada teks bacaan tentang hujan deras atau angin puting beliung. Kalian baca sendiri ya anak-anak ibu. Nah, jadi dalam cerita tersebut warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Di sana ada warga masyarakatnya yang memberikan bantuan. Nah, jika kalian mendengar ada saudara kalian yang mendapatkan musibah apapun itu, kita boleh memberikan bantuan. Apa saja contohnya? Bantuan yang dapat kita berikan. Yang pertama, memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian. Yang kedua, menyumbangkan tenaga untuk memperbaiki rumah mereka. Yang ketiga, merawat korban bencana alam yang terluka. Dan yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Kalian boleh memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan atau yang kalian punya saja, tidak dipaksakan karena saling membantu adalah perbuatan yang terpuji. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah subtema 3 dan subtema 4 sudah selesai. Hari ini ibu hanya memberikan materi ya, tidak ada tugas untuk kalian. Tugasnya yang kemarin saja ibu mohon dikumpulkan hari ini dan terakhir sampai jam 8 malam. Baik anak-anak ibu, selamat belajar, selamat berlibur, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Bagi yang ingin pulang kampung atau mudik, ibu mohon sekali untuk menjaga diri kalian karena virus ini masih ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Sekian dulu materi dari ibu. Ibu mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.